Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi latihan baca dan terjemah kitab. Masih membaca kitab Tafsir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita baca ayat istilahnya ayat 189. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah fi Taisir Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Qala ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajji wa laysal hajji wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Baik, terjemahkan. Mereka bertanya kepadamu tentang al-ahillah, bulan sabit. Katakanlah, dia adalah waktu-waktu untuk manusia dan berhaji. Baik. Jadi awalnya mereka bertanya tentang hilal. Kenapa tidak seperti matahari saja? Dari awal besar. Tahu kenapa itu bulan kecil, besar, baru kecil. Itu maksudnya pertanyaannya. Tapi Allah tidak menjawab dengan itu. Karena tidak ada faedahnya menjelaskan kenapa bulan itu kecil, kemudian besar, kemudian kecil. Ini pengajaran. Boleh kita ganti jawaban dengan yang lebih bermanfaat untuk orang. Allah malah menjawab, katakanlah itu waktu bagi manusia. Dengan dimulai dari kecil, itu waktu untuk kita. Oh, kalau muncul hilal kecil, berarti puasa Ramadan misalnya. Haji misalnya. Karena puasa Ramadan sama haji itu dibutuhkan hilal. Dibutuhkan hilal untuk menentukan 10 Dzulhijjah. Ya, 8 Dzulhijjah kapan? 9 Dzulhijjah kapan? Karena terkait dengan wukuf di Arafah. Terkait dengan wukuf di Arafah. Jadi Allah jawab, katakan itulah waktu bagi manusia dan haji. Terus. Dan bukanlah kebaikan masuk ke rumah dari belakangnya, dari atapnya. Dari atapnya. Akan tetapi kebaikan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi masalah lain. Ini sudah masalah yang kedua. Jadi dulu orang jahiliyah kalau pulang haji dia tidak masuk lewat pintu depan. Itu mereka dulu. Dia masuk di atas. Iya. Dia tidak masuk. Jadi kalau pulang haji ada ritualnya. Masuknya jangan di pintu depan, tapi dari atas. Atau seperti yang tadi, dari pintu belakang. Ini masalah. Ya kalau di belakang juga ada rumah. Kan begitu. Ini mereka dulu. Maka Allah katakan, bukanlah kebaikan kamu mendatangi rumah kamu kalau pulang haji, masuknya lewat belakang, lewat atas. Itu bukan kebaikan. Kebaikan itu adalah bagian bertakwa. Ini terus berikutnya. Dan masuklah ke rumah-rumah dari pintunya. Masuklah rumah dari pintunya. Lewat pintunya saja, enggak usah lewat. Makanya kita tidak terjemahkan di belakang. Karena di belakang juga bisa ada pintu. Maksudnya sini mereka min duhuriha dari punggung. Tahu punggungnya rumah tuh atasnya. Punggungnya rumah itu atasnya. Nah, ini menyiksa orang haji. Makanya Allah katakan datangi saja, masuk saja rumah itu ke pintunya. Ini terlafadznya. Cuman ayat ini dipakai berdalil oleh banyak ulama rahimahumullah ta'ala di dalam masalah semuanya. Dalam masalah belajar, datangi belajar itu dari pintunya. Antum mau belajar Quran, harus lewat pintunya. Mulai dulu dengan huruf. Paham kan? Baru naik. Belajar bahasa Arab, mulai pintunya dulu. Dari dasar kemudian naik.
Pokoknya ini dipakai dalil untuk belajar. Wa'tul buyuta, buyut di sini bukan rumah, bisa juga sesuatu. Datangi ilmu itu pada pintunya. Datangi ilmu itu pada pintunya. Jadi jangan langsung ya masuk lewat atas misalnya. Langsung tinggi. Enggak, datangi lewat pintunya. Ya, terus Wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Lanjut. Yaqulu ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah jam'u hilalin ma faidatuha wa hikmatuha aw 'an dzatiha. Qul hiya mawaqitu lin-nasi ay ja'alaha Allah ta'ala bilutfihi wa rahmatihi ala hadha at-tadbiri yabdul hilalu dha'ifan fi awwal asy-syahri thumma yatazayadu ila nisfihi thumma yashra'u fin naqsi ila kamalihi wa hakadha liya'rifan nasu bidzalika mawaqita ibadatihim minas siyami wa awqataz zakati wal kaffarati Wa uqoti. wa awqatiz zakati wal kaffarati wa awqatil hajji. Walamma kana al hajju yaqa'u fi ashhurin ma'lumatin wa yastagriqu awqatan katsiratan qala wal hajji wa kadzalika tu'rafu bidzalika awqatud duyuni al muajjalati wa muddatul ijarati wa muddatul idadi wa hamli wa ghairi dzalika mimma min hajatil khalqi faj'alahu ta'ala hisaban Ya'rifuhu. ya'rifuhu kullu ahadin min sagirin wa kabirin wa alimin wa jahilin falau kana al-hisabu bis sanati syamsiyyati lam ya'rifhu illa an-nadiru minan nasi. Masya Allah. Terus terjemahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, yaitu jamak dari hilal. Ahillah itu jamak dari hilal. Al-ahillah adalah jamak dari hilal. Apa faidahnya dan apa hikmahnya atau bagaimana zatnya? Katakanlah, Atau tentang zatnya. Jadi mereka bertanya tentang zatnya hilal. atau tentang zatnya. Katakanlah, dia adalah waktu-waktu bagi manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan sebab kelembutannya dan kasih sayangnya. Atas pengaturan ini akan nampak hilal dalam keadaan lemah, Kecil maksudnya sini ya. dalam keadaan kecil pada awal bulan. Kemudian terus-menerus bertambahnya sampai setengahnya. Kemudian mulai berkurang dari sempurnanya. Dan seperti inilah agar manusia mengetahui hal itu waktu-waktu ibadah mereka dari berpuasa dan waktu berzakat. Udah? Jadi kita mengetahui waktu ibadah. Puasa, zakat, terus Dan kafaroh dan waktu-waktu berhaji. Dan tak kalah haji jatuh pada bulan yang telah dimaklumi dan menghabiskan waktu-waktu yang banyak. Allah berfirman dan berhaji. Demikian. Jadi karena haji ini disebut khusus. Karena dia waktunya banyak. Waktu haram orang masuk. Walaupun sekarang Masya Allah orang masuk haji bisa lebih cepat. Dia bisa datang tanggal 7, besok masuk di Mina tanggal 8. Sudah keluar. Jadi haji itu kan sebenarnya pendek. 8, apalagi haji ifrad. 8, 9, 10. Jadi di Mina 8, 9 wukuf di Arafah. 10 keluar ke Mina lagi.
Nah, 11 bisa sampai 12, 13 bagi orang yang mau mengakhirkan. Hanya 5 hari. Kalau sekarang orang pendek karena pesawat cepat. Kalau dulu enggak, orang kalau mau pergi haji makan waktu panjang. 2 bulan, 3 bulan, ya bahkan ada 4 bulan. Ada juga setengah tahun. Karena untuk perjalanannya kadang memakan waktu 2 bulan. 2 bulan. Jemaah Indonesia misalnya pakai kapal laut. Iya, turun di Jeddah. Itu lama. Dari Jeddah ke Makkah lagi lama. Kan jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Terus kembali lagi. Jadi dulu 6 bulan. Sekarang alhamdulillah. Kayaknya dulu orang haji dulu. Ya kalau kembali alhamdulillah. Kan 6 bulan. 6 bulan. Kalau tidak kembali ya sudah di sana tempatnya. Takdirnya. Iya. Terus tapi sekarang alhamdulillah. Makanya belum bilang tadi ini memakan waktu banyak. Alhamdulillah kalau sekarang bisa diperpendek dengan kemudahan sekarang. Terus Dan demikian pula diketahui dengan hal itu waktu tempo hutang yang ditangguhkan jadi waktu utang diketahui dengan adanya bulan itu faedahnya. Paham kan? Terus dan masa penyewaan hmm, dan masa iddah dan kehamilan. hmm. Dan selain dari itu, dari apa-apa yang dia merupakan kebutuhan makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai perhitungan yang akan diketahui oleh setiap orang, dari yang muda maupun yang tua, dari yang berilmu maupun yang bodoh. Maka seandainya perhitungan itu dengan tahun syamsiyah, maka Dengan tidak akan perhitungan dengan tahun itu adalah matahari. maka jika perhitungan itu dengan tahun matahari, maka tidak akan diketahui kecuali segelintir dari manusia. Paham tak? Kalau pakai matahari, matahari kan tidak pernah berubah. Ini masalah. Maka hisab itu dengan bulan. Maka seharusnya orang yang pakai hisab, dia harus lihat bulan. Kalau orang pakai hisab, bukan melihat matahari. Kan di sana ada orang menghitung dengan hisab matahari. Hisab matahari. Enggak, harus hisabnya dengan apa? Bulan. Sehingga kalau hisabnya dengan bulan, maka kita akan tunggu bulan itu muncul. Bulan itu muncul. Karena hitungannya mereka pakai matahari, akhirnya dia tidak tunggu bulan muncul. Dia sudah umumkan sebelumnya. Bahwa tanggal awal bulan, tanggal sekian. Kenapa bisa begitu? Karena hitungannya syamsiah. Ini sebabnya. Hitungan mereka matahari. Matahari itu sholat. Harus dibedakan. Matahari itu hisapnya siapa? Sholat. Karena waktu sholat pakai matahari. Adapun ibadah yang terkait dengan bulan harus lihat hilal. Jadi dibedakan. Mereka hisap sholat matahari, hisap puasa juga di mana? Matahari. Akhirnya beda. Seharusnya hisap sholat itu matahari, hisap puasa bulan. Paham kan? Ini sebab perbedaannya. Karena beda hisap. Beda hisap. Terus? Dan walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha wa hadha kama kana al ansaru wa ghairuhum min al arabi idza aharramu lam idza ahramu lam yadkhulul buyuta min abwabiha ta'abbudan bidzalika wa dhannan annahu birrun fa akhbara Allah ta'ala laysa bibirrin li'anna Allah ta'ala lam yashra'hu lahum wa kullu man ta'abbada bi'ibadatin lam yashra'ha Allahu wala rasuluhu wa huwa muta'abbidun bibid'atin wa amarahum ay ya'tul buyuta min abwabiha lima fihi minas suhulati alaihim allati hiya qaidatun min qawaidi syar'i. Terjemahkan. Dan bukanlah suatu kebaikan dengan memasuki rumah-rumah dari atapnya. Dan ini sebagaimana dahulu kebiasaan kaum Ansor
dan selain dari mereka dari orang-orang Arab. Apabila mereka berihram, mereka tidak memasuki rumah dari pintunya sebagai bentuk ibadah dengan hal itu. Dan mereka menyangka bahwasanya itu adalah kebaikan. Hmm. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya itu bukanlah suatu kebaikan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan untuk mereka dan setiap Enggak ada, jadi enggak ada syariat. Kalau pulang haji harus lewat atap. Enggak ada syariat, tapi mereka lakukan. Dia sangka itu kebaikan. Masa kita masuk tempat kita keluar? Paham tak? Dia samakan lagi pulang Id sama pulang haji. Iya, pulang Id kan harus lewat jalan yang berbeda. Jadi mereka juga mau begitu. Jalannya berbeda. Nah, ini enggak pakai perasaan, enggak pakai perkiraan, sangkaan. Ini ibadah harus pakai dalil. Terus dan setiap orang yang beribadah dengan suatu ibadah yang tidak disyariat, yang Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkannya dan tidak pula Rasulnya, maka dia adalah orang yang telah melakukan ibadah dengan kebid'atan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk masuk ke rumah dari pintu-pintunya. Karena apa yang padanya terdapat dari kemudahan atas mereka. mudah sekali, tinggal masuk lewat depan. Itu enggak perlu apa-apa. Yang dia adalah merupakan kaidah dari kaidah-kaidah syariat. Kalau ada syariat harus lewat pintunya. Ya mau beribadah ya lewat syariat. Enggak boleh lewat yang lain. Terus Wa yustafadu min isyaratil ayati yanbagi fi kulli amrin minal umur. kalau dicetakan saya annahu enggak ada. Lanjut, enggak apa-apa. Fi kulli amrin minal umuri ayyatiyahul insanu minat tariqis sahlil qaribi alladhi qad ja'ala lahu musilan fal amiru bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari yanbaghi ay yanzura fi halatil ma'muri wa yasta'mila ma'ahu ar-rifqa was siyasata allati biha yahsulul maqsudu aw ba'duhu wal muta'allimu wal muallimu yanbaghi ay yasluka aqraba tariqin wa ashalahu yahsulu bihi maqsuduhu wa hakadha kullu man hawala amran minal umuri wa atahu min abwabiha wa thabaru alaihi fala budda an yahsula lahul maqsuda bi'aunil malikil ma'budi. Masya Allah. Faedah besar kalau paragraf ini kita catat. Karena kan ini faedah alhamdulillah pada setiap bab. Beliau kasih kita berdasarkan ayat tadi. Coba terjemahkan. Dan diambil faedah dari syarat ayat ini sepantasnya pada setiap perkara apapun untuk mendatanginya untuk manusia mendatanginya dari jalan-jalan yang mudah lagi dekat. Jadi setiap perkara yang kita mau lakukan datangi dengan jalan yang mudah dan dekat. Bisa ke situ jangan putar. Paham tak? Ya, jangan dipersulit kalau memang mudah. Bisa langsung ke sini, terus pergi putarkan dulu sana. Iya. Setiap perkara begitu, sepantasnya kita seperti itu. Terus yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan penyambung. Telah menjadikan hal itu sebagai musil, penyambung ke situ. Tempuh itu. Terus maka orang-orang yang memerintahkan pada perkara yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, maka sepantasnya untuk melihat pada keadaan yang diperintahkan. Antum harus melihat siapa yang antum perintah. Anak kecil, orang dewasa, orang tua. Paham tak? Jangan samakan orang tuamu dengan temanmu di RBA.
Paham kan? Dan sampai nanti pulang, antum perlakukan orang tua seperti teman di RBA. Paham tak? Beda. Orang yang mengajak kepada kebaikan dan orang melarang dari kemungkaran, harus dia lihat halati al-ma'mur. Keadaan yang mau diperintah itu. Paham tak? Jadi bahasanya nanti dikelola dari situ. Ini di atas saya, sebaya saya, atau di bawah saya. Dipahamkan? Iya, kecuali antum merasa bahwa orang ini mau di atas saya atau di bawah saya atau sebaya dengan saya, kalau saya ngomong insya Allah mereka dengar. Nah, itu kan sudah beda namanya. Itu sudah beda. Jadi kita selalu turun, perhatikan. Saya didengar oleh orang atas, sebaya atau di bawah. Karena kalau hanya didengar oleh sebaya, maka ada caranya untuk orang di atas. Tidak boleh kita samakan. Perhatikan orang yang kita ajak, orang yang kita larang. Paham faedahnya ini? Karena dari ayat tadi. Wa'tul buyuta min abwabiha, itu penting. Datangi rumah itu dari pintunya. Sesuai keadaan orangnya. Bisa dipahami ini? Ya makanya kadang kalau kita kasih tahu sesuatu orang tidak terima. Orang tidak terima. Paham tak? Iya. Tapi ada juga orang terima. Tergantung. Tergantung, harus antum perhatikan itu. Terus ini cara penyampaian berdalil dengan ayat ini. Terus dan dia melakukan bersamanya kelembutan dan siasat taktik yang dengannya terwujud maksud atau sebagiannya. paham tak? Kan enggak selamanya. Jadi dia bersiasat, harus punya ya siasat supaya hal itu diterima. Apakah diterima seluruhnya atau minimal sebagianlah orang bisa terima. Karena kan enggak semua itu orang bisa terima semua yang kita mau sampaikan. Tapi minimal orang masuk akal sebagiannya. Oh betul misalnya begitu. Dia bisa terima sebagian yang kita ngomong. Sebagian yang kita bicarakan. Terus Masya Allah. Dan orang yang belajar dan orang yang mengajar. Nah ini nasihat bagi kita sebagai pengajar atau pelajar. Walaupun tadi itu nasihat bagi kita karena kita pasti juga mengajak orang kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Sekarang kita lagi belajar atau mengajar. Pantasnya untuk menempuh jalan yang lebih dekat dan lebih mudahnya. Jadi jangan langsung sulit. Paham tak? Pilih dulu yang mudah dan yang pendek. Yang pendek. Paham tak? Jangan langsung yang sulit. Jangan bilang bisa ji saya ini. Enggak. Pilih dulu yang mudah dan yang pendek. Buku-buku tipis terus. Terwujudkan dengannya maksud. Dan seperti inilah setiap orang berupaya terhadap sebuah perkara dari perkara-perkara. Semua. Kalau antum mau berupaya mengusahakan sesuatu, harus yang lakukan yang pendek dulu. Pokoknya ini ayat jadikan di atas kepala kita. Wa'atul buyuta min abwabiha. Jangan dilupakan. Datangi rumah itu dari pintunya. Mulai dulu kecil. Jangan pulang kampung langsung buka pesantren besar. Pokoknya cari muhsinin yang bisa tanah langsung 10 hektar. Baru saja turun, muridnya belum tentu daftar. Dia sudah begitu, gaya sekali. Saya kan pulang dari Yaman, pokoknya enggak mau ikut mengajar di tempat orang lain. Saya dari Yaman harus bikin pesantren sendiri. Wah hebat sekali, jangan ikut dulu. Baru nanti kalau ada kemudahan, mulai kecil, besar. Pokoknya kata Syekh, semua perkara, semua orang yang mau berusaha. Ini sebenarnya bukan hanya agama, dunia. Beliau sekarang umumkan. Kullu man hawala amron nakiroh. Berada di konteks man, isim mausul, memberikan faedah umum. Setiap orang yang mau berusaha dalam sebuah perkara, apapun, dunia akhirat, mulailah dengan yang kecil. Iya, mulai dulu dengan yang mudah.
Jangan langsung yang sulit. Kan ini ayat pokok. Karena para ulama menjelaskan ayat ini itu luas. Masuk dalam setiap bab, setiap perkara. Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangi rumah itu dari pintunya. Dari pintunya. Paham kan? Ini harus kita perhatikan. Masya Allah. Terus. Dan dia datang dari pintu-pintunya Hmm. dan berketerusan di atasnya. Maksudnya kita sudah datang ini lewat pintunya. Tapi kan kadang ada cobaan. Harus sabar. Bukan sobar, bukan sabar. Beda sobar dengan sabar. Sobar itu kita hanya bersabar. Kalau ini sabar berusaha sambil menunggu hasilnya. Usahakan terus. Iya, itu dibilang sabar. Makanya orang yang berjaga di perbatasan itu namanya sabaro. Yang perbatasan perang itu dibilang musabaro. Orang yang siap menerima serangan dan bersabar di situ. Dan bersabar di situ. Paham kan? Artinya kita siap apapun yang terjadi. Yang penting kita sudah tempuh dengan hal yang tepat. Kita sudah masuk lewat pintunya. Setelah itu tinggal kita sabaro. Ya, di atasnya terus. Maka harus untuk terhasilkan baginya maksud dengan pertolongan yang maha memiliki lagi diibadahi. Antum paham ini? Kalau antum mampu ini datang lewat pintunya dan antum terus di situ, fala buddha maka pasti. Fala buddha ini diterjemahkan harus atau pasti. Maka pasti ayah sulalahul maksud. Pasti dia akan mendapatkan yang dia inginkan. Itu dipastikan. Kalau antum melewati rumahnya, pasti antum dapat. Misalnya anggaplah kita dalam pelajaran di RBA. Kita mulai dari dasar. Terserah antum mau orang sebelumnya sudah belajar atau belum. Tapi kita tetap akan memulaikan dari kecil. Paham tak? Pasti kita dapat hasil. Makanya kita berani jamin, pokoknya kalau bersabar, tetap begitu, pasti antum akan dapat hasil. Mau tidak mau. Paham tak? Karena kita apa? Sudah datangi dari mana? Pintunya. Kita mulai pintunya. Setelah itu hasilnya itu di atas. Dan tapi belum pastikan. Belum pastikan. Fala budda ayyahsulalahul maksud. Siapa yang mendatangi sesuatu itu lewat pintunya, sudah pas jalurnya, pasti terjadi yang diinginkan. Kan tinggal takdirnya. Tinggal takdirnya. Kalau tidak ditakdirkan ya enggak bisa juga dipaksa. Cuman sebab itu kan pasti mendatangkan hasil. Dipahamkan? Wattaqullaha hadha huwal birrul ladzi amarallahu bihi wa huwa luzumu taqwahu 'ala dawami bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi fa innahu sababun lil falahil ladzi huwal fawzu bil matlubi wan najatu minal marhubi faman lam yattaqillaha ta'ala lam yakun lahu sabilun ilal falahi wa man ittaqahu faza bil falahi wan najahi. Masya Allah. Sampai situ terjemahkan. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengannya. Dan dia senantiasa bertakwa untuk berkesinambungan dengan mengaplikasikan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Masya Allah. Bahasa-bahasa tinggi ya. Mantap. Teruskan Ustaz. Maka sungguhnya sebab untuk keberhasilan yang dia menggapai dengan yang diinginkan dan keselamatan dari yang ditakuti. Maka barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada baginya jalan menuju kemenangan. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meraih dengannya kemenangan dan keselamatan. Paham tak? Orang yang bertakwa
mendatangi rumah itu sesuai dengan pintunya kemudian bertakwa pasti dapat keberuntungan. Yang tidak bertakwa tentunya tidak dapat keberuntungan. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, kita lanjut lagi besok ayat setelahnya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta